Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian sehat-sehat semua. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan kedua mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang gaya dan hukum Newton. Kalian simak baik-baik ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran IPA tentang gaya dan hukum Newton, kelas 8 semester ganjil. Nah, sebelum mempelajari tentang gaya dan hukum Newton, ada baiknya kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian gaya dan jenis-jenis gaya. 2. Mampu mengetahui resultan gaya. Dan 3. Mampu mengetahui hukum Newton. Nah, yang pertama, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda berpindah. Gaya disimbolkan dengan huruf F dan memiliki satuan Newton. Nah, kita bisa lihat ilustrasi gambar pada slide ini, yaitu ada seorang laki-laki yang mendorong dan menarik sebuah benda. Nah, itu dikatakan gaya karena dorongan atau tarikan itu menyebabkan benda berpindah. Nah, kemudian alat untuk mengukur gaya dinamakan dinamometer. Nah, gambarnya bisa dilihat pada slide ini. Ada 3 ya, macam-macam dinamometer. Kemudian jenis-jenis gaya. Nah, jenis-jenis gaya itu ada 2, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya gaya otot dan gaya gesek. Nah, kemudian gaya tak sentuh contohnya ketika kita mendekatkan ujung magnet dengan sebuah paku besi. Seketika paku besi akan tertarik dan menempel. Selanjutnya, materinya yaitu resultan gaya. Nah, di sini resultan gaya ada 2, yaitu searah dan berlawanan arah. Yang pertama, resultan gaya yang searah. Yang mana dikatakan searah, kita bisa lihat gambar di sini. Nah, di sini dikatakan searah apabila ada 2 buah gaya atau lebih yang memiliki arah yang searah, yaitu misalnya gaya tersebut mengarah ke kanan, maka yang lainnya itu juga mengarah ke kanan. Adapun rumus resultan gaya yang searah yaitu F1 ditambah F2. Apabila gayanya lebih dari 2, maka rumusnya F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya. Kemudian yang berlawanan arah. Nah, kapan dikatakan berlawanan arah? Yaitu apabila ada 2 buah gaya yang memiliki arah yang berbeda. Misalnya, gaya yang pertama ke arah kanan dan gaya kedua ke arah kiri. Nah, itu yang dikatakan berlawanan arah. Jadi rumusnya yaitu resultan gaya sama dengan F1 dikurang F2. Kapan bertanda minus? Ketika gaya tersebut ke arah kiri. Jadi kita kurang F1 dikurang F2. Nah, bagaimana kalau misalnya gaya terdiri dari 3 atau lebih? Jadi misalnya F1 ke arah kanan, F2 ke arah kanan, kemudian F3 ke arah kiri, maka rumusnya F1 ditambah F2 dikurang dengan F3. Jadi kesimpulannya, apabila gaya ke arah kiri, maka simbolnya minus. Selanjutnya, hukum Newton. Nah, penemu hukum Newton itu yaitu Sir Isaac Newton. Fotonya dapat dilihat di slide ini. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya, atau biasa dikenal dengan hukum gerak. Hukum Newton terdiri dari hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Selanjutnya kita akan pelajari jenis-jenis hukum Newton.
hukum pertama Newton, yaitu jika resultan pada satu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar. Benda yang diam akan tetap diam, kecuali ada gaya tidak seimbang yang bekerja padanya, misalnya ditendang. Nah, kemudian benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan arah dan kecepatan yang sama, kecuali ada gaya tidak seimbang yang bekerja padanya, misalnya terbentur pada tembok atau ada orang yang menghentikan bola tersebut. Nah, itulah maksud dari hukum pertama Newton. Kemudian hukum 2 Newton. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, adapun rumusnya yaitu F sama dengan M dikali A. Nah, resultan F itu sama dengan resultan gaya dengan satuan Newton. Kemudian M sama dengan massa dengan satuan kilogram. Kemudian A sama dengan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, adapun contoh soal untuk hukum 2 Newton yaitu pada sebuah benda yang bermassa 15 kg bekerja gaya 60 Newton. Berapa besar percepatan yang ditimbulkan pada benda tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini kita gunakan rumus hukum 2 Newton. Nah, yang diketahui massanya 15 kg. Kemudian gaya yang bekerja yaitu 60 Newton. Ditanyakan percepatan. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bagaimana rumus hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A. Sedangkan di soal ini percepatan yang ditanyakan, maka yang kita gunakan rumus percepatan yaitu A sama dengan F dibagi M. Nah, di mana F-nya 60 dan M-nya 15. Jadi kita tinggal bagi 60 dibagi 15. Nah, diperoleh percepatannya yaitu 4 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, hukum 3 Newton berbunyi yaitu ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Jadi F aksi sama dengan min F reaksi karena benda kedua tersebut memberikan gaya yang berlawanan arah. Jadi tandanya minus. Nah, contoh F aksi sama dengan F reaksi yaitu ketika seseorang memukul tembok. Nah, apa reaksi dari tembok tersebut? Nah, reaksinya yaitu tangan kita sakit. Itu contoh F aksi sama dengan F reaksi. Nah, sekian untuk pembelajaran tentang gaya dan hukum Newton. Semoga kalian semua memahami materi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.